Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Irfando, NIM 2892150 Prodi Manajemen Plus, Weekend, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Materi yang saya akan menjelaskan adalah hukum perjanjian. A. Pendahuluan. Hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang tersebut di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, 2. Asas konsensualisme, 3. Asas pacta sunt servanda, 4. Asas itikat baik, 5. Asas kepribadian. Sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak lagi diperlukan suatu formalitas terhadap asas konsensualisme tersebut. Ada juga pengecualiannya, yaitu apabila ditetapkan dalam undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya perjanjian hibah, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris. Demikian juga bahwa perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas itikat baik dari masing-masing pihak. Perjanjian yang didasarkan pada itikat yang tidak baik yang merupakan upaya untuk memperdaya pihak lainnya dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepribadian adalah bahwa perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Misalnya, dalam perjanjian hutang piutang, maka yang terikat serta memiliki hak dan kewajiban adalah perjanjian hanyalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak diperbolehkan mengikat pihak lain yang di luar perjanjian atau membawa nama orang lain. Nah, sekarang selanjutnya B. Syarat-syarat sah suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Dan selanjutnya 2 syarat. Yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. C. Bentuk-bentuk perjanjian. Dalam perjanjian dikenal adanya perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tidak tertulis seringkali dibuat oleh para pihak semata-mata dengan pertimbangan dari segi praktis dan kebiasaan. Namun demikian seringkali perjanjian tidak tertulis memiliki kesulitan dalam pembuktian apabila salah satu pihak menyangkal isi dari perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat tidak tertulis memberikan ketidakpastian bagi para pihak dan sulit untuk pembuktian apabila terjadi sengketa. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk, yaitu 1. Akte di bawah tangan, underhands, yaitu merupakan akte yang dibuat oleh para pihak tanpa
perantara pejabat yang berwenang. 2. Akte autentik, yaitu merupakan akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris. PPAT, pejabat pembuatan akte tanah, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain. Ada 3 jenis akte di bawah tangan, yaitu 1. Akte di bawah tangan dinamakan para pihak mendatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai, serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. 2. Akte di bawah tangan yang didaftar warmeken oleh notaris pejabat yang berwenang. 3. Ada akte di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris pejabat yang berwenang. Selanjutnya kita lanjut ke D, jenis-jenis perjanjian. Ada beberapa jenis-jenis perjanjian, yaitu 1. Perjanjian menurut sumbernya. 2. Perjanjian menurut namanya. Pasal 1319 KUH Perdata. 3. Perjanjian menurut bentuknya. 1320 KUH Perdata. Perjanjian timbal balik. 5. Perjanjian cuma-cuma. 6. Perjanjian berdasarkan sifatnya. 7. Perjanjian dari aspek larangannya. UU nomor 5 tahun 1999. Akibat suatu perjanjian. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu 1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. 2. Perjanjian untuk membuat sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi. ADD 1, contoh jual beli tukar menukar, penggibahan atau pemberian, sewa menyewa, pinjam pakai. ADD 2, contoh perjanjian untuk membuat sesuatu lukisan, perjanjian hubungan industrial, perjanjian untuk membuat rumah, dan sebagainya. ADD 3, contoh perjanjian untuk tidak mendirikan pagar, perjanjian untuk tidak membuat perusahaan sejenis dengan milik mitra bisnis, dan sebagainya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pasal 1339 KUH Perdata. Meskipun demikian, setiap kreditur dapat membatalkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak debitur yang bertujuan merugikan kepentingan pihak kreditur. Action Pauliana. Pasal 1341 KUH Perdata. Pokoknya, dengan pedoman bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, maka hakim berkuasa mencegah sesuatu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan. Selanjutnya, mengenai penafsiran perjanjian, maka pasal 1341 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika kata-kata dari sesuatu perjanjian cukup jelas, maka tidaklah diperkenalkan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Pasal 1343 KUH Perdata juga menyatakan bahwa jika kata-kata dari sesuatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka yang harus dilihat adalah maksud para pihak yang membuat perjanjian dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 1346 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan yang mempunyai 2 arti harus diterapkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat perjanjian itu dibuat. F. Wan prestasi dan akibatnya. Selanjutnya nih ya. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagainya ditetapkan dalam perjanjian atau perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena alpa atau lalai atau ingkar janji. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, wan beheer yang berarti penguasa buruk, wan daad
yang berarti perbuatan buruk. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagainya dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya, karena wan prestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apabila si berutang melakukan wan prestasi, dan apabila hal itu disangkal maka harus dibuktikan di muka hakim. Dalam banyak hal adalah tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan wan prestasi, maka pasal 1238 KUH Perdata menyatakan si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan akte sejenis ia telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seorang debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya diberikan hukuman atas kelalaiannya, maka dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman tersebut. Pembelaan tersebut adalah: 1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure. 2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai, execution non adiplesi contractus. 3. Mengajukan bahwa kreditur telah melapaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau pelepasan hak, fair working. G. Yang selanjutnya nih, hapusnya perikatan atau perjanjian. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata sebagai berikut. 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran. Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena pembayaran utang. 4. Karena penjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena pencampuran utang. 6. Karena pembebasan utang. 7. Karena musnahnya barang yang berutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat utang. 10. Karena lewat waktu. Dan ada 3 macam inovasi atau pembaruan hutang. Pasal 1413 KUH Perdata yaitu 1. Inovasi objektif isi perikatan yang diganti. Dalam hal ini perikatan lama diganti dengan perikatan yang baru, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula. Misalnya A mempunyai utang kepada B sebesar 100 juta. Kemudian A atas persetujuan B membayar utangnya kepada B dengan menyerahkan mobilnya. Dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam menjadi hapus, diganti dengan perjanjian jual beli mobil. 2. Inovasi subjektif pasif, yaitu debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditor. Misalnya A mempunyai utang kepada B, kemudian keduanya bersepakat bahwa yang akan membayar adalah yang C. 3. Inovasi subjektif aktif, yaitu kreditur lama diganti dengan kreditur baru, sehingga kreditur lama tidak berpihak lagi menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama. Suatu perjanjian dapat hapus karena 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1006 ayat 3 KUH Perdata. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kekuasaan. Pasal 1813 KUH Perdata. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa. 5. Karena putusan hakim. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan. 7. Dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya H.
perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Honest mati gedet jika kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari pelaku. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan. Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab bersama-sama, dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing untuk kerugian yang ditimbulkan mereka. Bertanggung jawab secara tanggung, menanggung, atau tanggung rentang. Baik, sekian dari saya.